malam para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Allah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda para pendengar Radio Roja dan pemirsa Roja TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang dan telah sesaat lagi kami menyimak hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kembali kita bertemu dalam kajian ilmiah dalam pembahasan kitab Sulamul Wusul, dan bersama kami alhamdulillah Ustaz Fakhruddin Nu'man LC hafizahullahu taala, langsung dari Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, Pandeglang, Banten. Dan kita akan berikan kesempatan yang luas bagi para pendengar dan pemirsa dalam kajian sore hari ini. Anda bisa bertanya terkait dengan pembahasan di line telepon 0218236543. Pertanyaan via chat WhatsApp Anda bisa sampaikan di 0819896543. Langsung saja kita mulai kajian dan pembahasan sore hari ini, dan kepada Ustaz falyatafadhal mashkura. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ala fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga senantiasa semuanya dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita awali perjumpaan kita di sore hari ini dengan penuh keyakinan Allahu Akbar, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada nikmat apapun yang tercurah kepada kita kecuali dari Allah wahdahu la syarikalah. Maka alhamdulillah, apa yang sedang kita berada di atasnya hari ini, kita duduk-duduk sejenak di majelis dan di dalam satu acara dan majlis yang insya Allah paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis yang di sana kita merealisasikan doa-doa yang wajib kita panjatkan setiap hari.
Bukankah kita berdoa dan wajib untuk kita panjatkan, bahkan Allah perintahkan kita berdoa itu setiap hari 17 kali minimal? Ihdinas siratal mustaqim. Kita meminta kepada Allah, ya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Maka alhamdulillah, ma'asyal muslimin, tentunya setelah kita diberikan hidayah oleh Allah untuk berada di atas agama yang hak, yang tidak ada agama yang hak kecuali agama yang Allah rekomendasikan di akhir zaman diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu agama kita. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hada. Alhamdulillah. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang dikehendaki hidayahnya oleh Allah, siapa yang Allah kehendaki hidayahnya, maka Allah akan lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Alhamdulillah. Ya, wa ana minal muslimin wa nahnu muslimun. Dan sore ini masih mantap kita mengucapkan aslamna ay amsayna ala fitratil Islam. Kita masuk di sore hari ini alhamdulillah masih di atas Islam. Maka ma'asyarul muslimin, tentunya kita wajib yakin semua agama batil, semua agama dibatalkan oleh Allah, tidak di atas, yaitu siratal mustaqim, tidak di atas jalan yang hak, kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Afa ghayra dinillahi yabghun? Apakah kalian mencari agama selain agama Allah? Tentunya Allah katakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diampuni, ya, tidak akan diterima apapun yang dia amalkan dari amalan-amalan yang kita memang di dunia untuk beramal, dan dia pasti di akhirat menjadi orang yang merugi. Subhanallah. Ancaman jahannam abadan abada. Ancaman jahannam abadan abada ketika seseorang berada di atas agama selain Islam. Walladzi nafsi biyadi, Muhammadun biyadi, demi zat Muhammad yang ada di tangannya, demi Allah, kata Nabi, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidak ada seorang pun, ya, pernah mendengar aku dari umat ini, aku diutus, Yahudiyun au Nasraniyun, baik dia asalnya Yahudi atau Nasrani, summa lam yu'min billadzi ji'tu bih, lalu dia tidak mau mengimani dengan apa yang aku bawa, dia tidak mau memeluk Islam, mengimani Islam, mempercayai Islam, illa wa kana min ashabin nar, kecuali dia akan menjadi penduduk neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kafir, kata Allah, baik dari ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang masih bertengger sampai hari ini, mereka meninggalkan hakikatnya agama asli nenek moyang mereka, ya, wal musyrikin, dan agama-agama yang dibangun di atas kesyirikan, menyembah berhala, menyembah patung, menyembah batu, menyembah langit, matahari, bintang, bulan, pohon, malaikat, jin, dan seterusnya. Orang-orang musyrik yang menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang disembah dari makhluk yang disembah selain Allah, maka kata Allah, fi nari jahannam, mereka di neraka jahannam, dan mereka kekal di dalamnya. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Maka ma'asyarul muslimin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyarul muslimin, apa yang kita lakukan di saat ini juga, Allahu Akbar, merupakan bagian daripada
tambahan nikmat yang dahsyat yang datang dari Allah. Kenapa? Karena tidak sedikit hamba Allah yang telah memeluk agama Islam tapi tersesat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bahkan kita hidup di akhir zaman di mana na'udzubillah yang dikabarkan oleh Nabi yang tersesat lebih banyak daripada yang di atas jalan hidayah. Di atas jalan Islam yang sempurna. Maka inilah upaya yang kita lakukan. Agar kita bisa masuk sempurna, berdiri di atas Islam dengan sempurna, mengimani Islam dan mengamalkan Islam dengan sempurna, harus kita bangun di atas ilmu. Subhanallah. Islam adalah agama ilmu. Islam adalah agama dalil. Islam adalah agama tuntunan, agama yang di sana ada tauladan. Tauladan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, melalui tuntunan, dua tuntunan yang agung yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita, dan tidak ada Islam kecuali ya Islam yang datang dari dua tuntunan tersebut yang sudah sangat sempurna. Ala wahuma al-Quran was sunnah. Itu Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Allahu Akbar. Yang itu merupakan cahaya. Allahu Akbar. Qad anzalna ilaikum nuran mubina. Telah diturunkan ke tengah kalian cahaya yang sangat jelas. Sehingga Allahu Akbar, kita membutuhkan cahaya tersebut agar kita bisa hidup di dunia dengan terang benderang, lurus, dan tidak terperosok, tidak tersesat, dan agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Maka ma'asyar muslimin, betapa daruratnya kita hari ini duduk seperti ini. Duduk di majlis ilmu. Majlis ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang Allahu Akbar disampaikan di majlis ilmu tersebut, ilmu-ilmu yang betul-betul pasti sahih datangnya dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Sehingga selamatlah generasi yang totality, menerima, mengimani, mengamalkan dua tuntunan tersebut dengan sempurna. Itu para sahabatul kiram, sahabat-sahabat, murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga subhanallah, tidak ada yang mereka ikuti kecuali Rasulullah. Tidak ada yang mereka tauladani kecuali Rasulullah. Tidak ada mereka mengambil tuntunan agama kecuali tuntunan agama yang datang dari Allah dan Rasulnya secara sempurna sehingga mereka selamat. Akhirnya mereka dipuji oleh Allah. Allahu Akbar, radhiyallahu anhu wa radu'an wa adalum jannatin tajri tahta al-anhar. Ya, Allah meridai mereka dan Allah yaitu siapkan kepada mereka surga. Ridho di dunia dan surga telah disiapkan bagi mereka. Allahu Akbar. Sehingga kita pun menjadikan generasi mereka. Sehingga kita menjadikan generasi mereka. Itu para sahabat radhiyallahu anhum juga sebagai tauladan bagi kita dari sisi bagaimana kita beriman, bagaimana kita mengamalkan, bagaimana kita mencontoh bagaimana mereka dahulu Masya Allah mengimani, menerima dan mengamalkan agama ini. Mereka lah salafun salih ridwanullahi alim ajma'in, yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa in amanu bimisla ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman, kita beriman nih sekarang dengan seperti iman mereka, sungguh mereka di atas jalan hidayah. Allahu Akbar, itu salafun salih ridwanullahi alim ajma'in. Maka alhamdulillah, oleh karena itu ya kita insya Allah senantiasa semangat untuk terus thalabul ilmi. Tapi jangan salah, thalabul ilmi yang merujuk kepada tiga ya fondasi ilmu dalam agama ini. Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabati hum ulul irfani, yang dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Rasul, dan dikatakan oleh salafun salih para sahabat, karena mereka manusia yang paling kuat ilmunya, pengetahuannya,
iman dan pengamalannya terhadap agama ini. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Alhamdulillah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentunya ilmu yang paling dahsyat, yang paling agung, ilmu tertinggi. Ya. Di dalam agama ini yang menjadi pondasi adalah ilmu akidah. Ilmu akidah. Ilmu tentang keimanan. Dari mulai kita Allahu Akbar, mengimani Allah, dan ini puncak-puncaknya. Ya, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan puncak segala ilmu, asas seluruh ilmu. Semua ilmu batal, semua ilmu rusak apabila tidak dibangun di atas tauhid yang lurus, akidah yang baik, dan keimanan yang benar. Allahu Akbar. Dan itu disepakati sebagaimana perjalanan dahulu Rasulullah SAW dan seluruh Rasul ketika mereka subhanallah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan syariat ini ke tengah umat di bumi ini, maka mereka Allahu Akbar ditugaskan awal kali yang mereka dakwahkan kepada umatnya la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Ya, fa'budun. Tidaklah aku utus, kata Allah, satu rasul pun, seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad. Tidaklah aku utus seorang rasul pun sebelum engkau wahai Muhammad illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan, kami perintahkan kepada mereka annahu la ilaha illa ana, ay illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah yang dahulu didakwahkan, diajarkan, ya, na'am, oleh para nabi, para rasul terdahulu. Apalagi kita sallallahu alaihi wasallam, rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu dakwah tauhid, dakwah untuk mengajak kepada tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, menghilangkan sesembahan apapun yang disembah oleh manusia di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena trouble terjadi di dalam sisi ini. Ya, di mana manusia Allahu Akbar sudah salah menyembah. Sebagian mereka meyakini, ya, na'am, meyakini nabi atau orang-orang saleh, malaikat, ya, bahkan mereka menjadikan jin sebagai tempat mereka berlindung. Dan yang lebih menyedihkan lagi, Allahu Akbar, mereka menjadikan benda-benda mati, pepohonan, batu, gugusan-gugusan bintang, la ilaha illallah, meyakini bahwasanya, ya, benda-benda tersebut bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Mereka agungkan, mereka takuti, dan mereka perlakukan dengan perlakuan-perlakuan penghambaan, na'udzubillah. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah, inilah, ya, pokok dasar agama kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan dalam kitabnya At-Tawassul wal Wasilah, kata beliau, wa hadzal asl, dan ini merupakan pokok pondasi, wa huwa tauhid, yaitu maksudnya tauhid, wa huwa aslud din alladzi la yaqbalu Allahu minal awwalin wal akhirin dinan ghairah. Maka tauhid, akidah yang lurus, keimanan yang benar adalah aslud din, pondasi asas agama, alladzi la yaqbalu Allahu minal awwalin wal akhirin, yang Allah tidak akan terima dari siapapun, baik manusia terdahulu ataupun sekarang, dari para nabi terdahulu ataupun sekarang, dinan ghairahu, agama, keyakinan selainnya. Wa bihi arsalallahu rusul, dan dengan tauhid ini, atas dasar tauhid ini, untuk menegakkan tauhid, maka Allah utus para rasul semuanya. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, wa anzalal kutub, bahkan juga Allah turunkan kitab-kitab, ikhwani, seluruh kitab yang kita ketahui, Jabur, Injil, Taurat, Suhuf, apalagi Al-Quran, kitab kita yang kita muliakan, apalagi Al-Quran, semuanya Allahu Akbar mengajak kepada tauhid, menerangkan tentang tauhid,
dan asasnya tauhid. Kama qala ta'ala was'al man arsalna min qablika min rusulina. Kata Allah kabarkan was'al, tanyakan saja, kata Allah, kepada orang-orang yang kami utus dari rasul-rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Aja'ala min duni rahmani alihatan yu'badun? Apakah mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah? Subhanallah. Maka Allah sebutkan dalam ayat yang lain, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Subhanallah, kami telah utus ke setiap umat seorang rasul yang inti daripada dakwah mereka, ajakan mereka agar subhanallah manusia, hamba-hamba Allah hanya menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, wajtanibut taghut, dan menjauhi apapun sesembahan selain Allah. Namun hanya saja kata Allah, faminhum man hadallah, di antara mereka ada yang dapat hidayah sehingga mereka Allahu Akbar berdiri di atas tauhid, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, dan di antara mereka ada yang Allahu Akbar, ya Allah sesatkan. Ya, Allah sesatkan. Oleh karena itu ikhwani, Allahu Akbar. Ya, dalam bab ini ada mukmin, ada kafir. Ada muwahhid, ada musyrik. Ya, ada orang beriman, ada orang yang kafir, ada yang bertauhid, ada yang melakukan kesyirikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maka ma'asal muslimin rahimakumullah, itulah yang menjadikan pondok. Oleh karena itu, insyaallah dalam rangka ya tadi, ihdinas siratal mustaqim, kita mensyukuri nikmat Islam. Lalu kita kuatkan Islam kita di atas ilmu sehingga kita semangat talabul ilmi. Lalu ilmu yang paling utama, yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang paling agung, yang paling tinggi, yang merupakan ilmu dalam Islam, yaitu ilmu tauhid, ilmu seputar akidah, keimanan kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qadari, khairihi wa syarrih, iman dengan rukun, ya, keenam rukun iman, yang merupakan usulul iman, ya, pokok-pokok dasar iman yang hancur semua agama bila tidak dibangun di atas 6 keimanan ini. Ya, maka ma'asyal muslimin, alhamdulillah, semoga Allah memberikan kita pertolongan, memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan, memberikan kita hidayah. Hari ini insyaallah kita akan memulai membaca sebuah kitab, ya, yang membahas tentang perkara tersebut. Kitab yang Allahu Akbar. Ya, saya tidak berlebihan kalau saya katakan kitab ini yang akan kita bahas namanya kitab Sulamul Wusul ila Ilmil Usul. Ya, Sulamul Wusul yang artinya secara bahasa yaitu judul kitab ini Sulamul Wusul, tangga yang menyampaikan, ya, tangga yang menyampaikan terus kita sampai ke tempat yang tertinggi. Ya, maksudnya kepada Sulamul Usul kemana? Ila ilmil usul, menuju ilmu pondasi, menuju ilmu asas, ilmu tertinggi, yaitu menuju ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu tentang keimanan. Ya, subhanallah, wallahi, saya tidak berlebihan. Berulang-ulang saya membaca, bahkan berulang-ulang saya ajarkan kitab ini di tengah para santri. Alhamdulillah. Ya, di Pondok Riyadhus Shalihin kitab ini sudah putaran kedua, diulang. Subhanallah, dan para santri pun menghafal. Ya, menghafal isi matan daripada kitab ini. Subhanallah. Kitab ini Sulamul Usul ditulis oleh seorang ulama yang ajib, yang menakjubkan. Sulam ulama yaitu di Jaziratul Arab. Ya, yang hidup di abad ke ya di tahun yang lahir di tahun 1342, lahir di kota perbatasan antara Yaman dan Saudi Arabia, tapi masuk ke kerajaan Saudi Arabia yaitu Jizan. Ya, naam, di daerah namanya Jizan. Ya, dulu Najran. Ya, sekarang Jizan. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, yaitu Syekh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullah. Ya,
Kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Hafidh Ibn Ahmad Ibn Ali Al-Hakami rahimahullah. Subhanallah, beliau ada seorang ulama yang agung. Ulama yang Allahu Akbar. Beliau menulis kitab ini, ya, beliau menulis kitab ini di usianya 19 tahun. Allahu Akbar. Dan uniknya, ya, kitab ini ditulis bukan berupa matan. Ya, pertama kitab ini ditulis tentang perkara akidah dari A sampai Z sempurna. Allahu Akbar. Dan uniknya kitab ini ditulis dengan itu berbentuk nadham syair. Nadham syair bukan tulisan seperti buku biasa. Qasidah atau nadham syair. Yang subhanallah tidak semua orang mampu menulis kitab dengan nadham syair. Ya, oleh karena itu nanti insyaallah matan yang akan kita baca, ya, ada nadham atau syair-syair, ya, yang ditulis oleh Syekh dalam rangka menjelaskan itu perkara akidah ini. Contoh misalkan, ya, nadham yang pertama beliau mengatakan abda'u bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'ina. Masya Allah, ya. Maka ma'asal muslimin, sungguh menakjubkan Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah. Beliau terlahir, ikhwani, bukan dari keluarga ulama. Bukan juga dari keluarga miskin. Dan bukan dari keluarga ulama. Maka di sini, ya, namun tentunya keluar dari keluarga saleh. Tidak mesti saleh ulama. Ya. Bapaknya adalah seorang biasa di kampung di Jizan. Ya, yang dia memiliki ladang, sawah dan juga kambing-kambing. Subhanallah, Syekh Hafidh Al-Hakami, subhanallah, di masa kecilnya beliau yaitu mengembala kambing untuk ayah dan bundanya, dan begitu taatnya, rahimahullah. Dan di sini pelajaran bagi yaitu kaula muda, anak-anak kita ajarkan bagaimana Allahu Akbar, berkahnya birrul walidain. Beliau begitu taat kepada kedua orang tuanya. Ya. Namun dari masa kecilnya beliau sudah mencintai ilmu. Mencintai ilmu. Sehingga di siang hari dia mengembalakan kambing ayahnya, di malam hari dia mempelajari Al-Qur'an. Ya, mempelajari Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, sehingga di umur 12 tahun sebelum umur 12 tahun beliau sudah menghatamkan Al-Qur'an. Dan yang uniknya dikabarkan bahwasanya Hafidh Al-Hakami luar biasa, sambil beliau mengembala sambil bersenandung. Apa senandungnya coba? Kalau kita ya dana gitu ya. Kalau kita senandungnya mungkin apa, nyanyian lagu? Lah. Dia menghafal kitab-kitab para ulama. Masa kecil, dia belum bertemu ulama. Ya, dia belum menuntut ilmu tapi beliau sudah menghafal kitab. Disinilah pentingnya Allahu Akbar. Dari kecil memang pendidikan itu diawali dengan menghafal. Karena kekuatan yaitu kecerdasan di masa kecil lebih mudah untuk digunakan untuk menghafal. Maka dia sambil bersenandung di atas Di atas ontaknya, ya, di atas yaitu tunggangan gembalanya. Dia bersenandung menghafal kitab dan baca ayat-ayat Allahu Akbar. Memang sudah disiapkan oleh Allah SWT. Sampai ma'asyiral muslimin, ya, datanglah seorang ulama, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Ahmad, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Hamad Al-Qar'awi. Ya, datanglah seorang ulama yang diutus untuk berdakwah di daerah sana. Tentunya dari kerajaan Saudi Arabia. Syekh yang disebut dengan Syekh Al-Qar'awi rahimahullah. Inilah guru pertama beliau. Maksudnya guru di bidang ilmu. Ya, namun subhanallah dia berada di satu daerah di mana agak jauh. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin beliau terkadang datang ke sana. Namun karena ada tugas gembala tidak bisa, ya, dia sering datang ke sana. Akhirnya beliau bersama kakaknya meminta Syekh Al-Qar'awi untuk datang ke mana? Untuk datang ke kampungnya, ke Jizan. Akhirnya Syekh Qar'awi pun
Masya Allah, dengan ketawaduannya datang ke kampungnya dan mengajarkan ilmu di sana. Daurah kalau kita sekarang. Dan Hafid ikut daurah di sana. Dan subhanallah, Syekh Qara'awi takjub dengan kecerdasannya. Rahimahullahu ta'ala. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Sehingga, namun tidak lama balik ke kota. Namun, Syekh Al-Hafid meminta kepada Syekh Al-Qara'awi untuk memberikan kitab-kitab tentang tauhid khususnya untuk dipelajari dan untuk dihafal. Ma'asyiral muslimin, suatu saat orang tuanya Syekh Qara'awi meminta izin kepada orang tuanya agar Hafid Al-Hakami bisa belajar di kota. Namun qadarullah tidak diizinkan. Karena dia punya tugas mengembala. Siapa yang mengalang kambingnya? Akhirnya subhanallah tidak lama kemudian wafatlah ibunya. Ya, seketika setelah wafat ibunya, akhirnya abahnya mengizinkan Syekh Hafid untuk belajar di kota. Di Syekh Hafid Al-Hakami rahimahullah, Allahu akbar. Maka dari situlah dia menuntut ilmu, segala bidang ilmu, khususnya ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hadis dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, jadilah luar biasa, dia memiliki kecerdasan. Nah, di umur 19 tahun beliau sudah menulis kitab ini. Kitab sudah menulis. Umurnya 19 tahun. Bait-bait syair, qasidah tentang ilmu akidah ya sebanyak 290 bait. Dan subhanallah, di umur kalau tidak salah 23 atau 22 tahun beliau syarahkan Sulamul Wusul tersebut. Ya, beliau syarahkan sendiri dengan ya menghasilkan satu karya tulis 3 jilid besar. Ini jilid pertamanya, yaitu Ma'arijul Qabul Syarah Sulamul Wusul. Kitab Ma'arijul Qabul di umur 20-an beliau catat syarahnya. Dan subhanallah, akhirnya beliau diminta untuk mengajar, memimpin madrasah di kala itu. Dan subhanallah dan juga menjadi menantu Syekh Ahmad Al-Qara'awi rahimahullah. Qadarullah, di umur 35 tahun, qadarullah, beliau terkena sakit ya ketika beliau safar ke kota Mekah untuk melakukan ibadah haji, dan wafat sallallahu alaihi wasallam di umur yang sangat belia, 35 tahun, tapi sudah mewariskan ilmu yang dahsyat luar biasa. Banyak sekali karya-karya di bidang akidah, di bidang fikih, di bidang itu mustalahul hadis, di bidang adab, dan seterusnya. Allahu akbar. Itulah ilmu yang berkah. Ya, ilmu yang berkah dan umur yang berkah. Hafid Al-Hakami rahimahullah. Sehingga semoga kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau singkat ya. Tentunya siapa yang ingin kembali kepada sirah beliau, silakan. Banyak ya ditulis tentang sirah perjalanan yaitu hidup beliau ya, dan bagaimana beliau di umur yang sangat belianya sudah menguasai ilmu-ilmu hebat, bahkan sudah menulis kitab. Bahkan di umur belianya Allah cabut nyawanya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Al-Hafidh Al-Hakami ya, rahimahullahu ta'ala. Naam. Ma'asyiral muslimin, kitab ini sekali lagi sebagaimana namanya Sulamul Wusul ila ilmil usul, yaitu tangga yang akan menyampaikan kepada ilmu pondasi, ilmu asas. Ilmu yaitu tauhid, akidah dan keimanan. Ya, maka ma'asyiral muslimin, wallahu alam, semoga Allah mudahkan kita insyaallah. Al-Ustaz Ihsan bawa kitabnya, mungkin boleh dibacakan 3 bait pertama. Tafadhal Ihsan, hafizakallah. Na'am. Naam Ustaz. Bismillah. Kalau ada terjemahnya dibaca terjemah, kalau tidak enggak apa-apa. Tidak ada apa. Naam Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'ina. Walhamdulillahi kama hadana ila sabil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min musawi amali astaghfiruh. Naam. Baik, satu lagi, maaf. Wa asta'inuhu ala naili ridha wa asta'inuhu ala naili ridha wa astamiddu lutfahu fi ma qadha. Naam. Qadha. Barakallahu fiik. Hafizakallah. Naam. Kalau boleh saya mengajak kepada semuanya
Yuk, kita ngafal ya. Ya. Karena ini matan dan ngafalnya enak, bisa sambil disenandungkan. Abda'u bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'inan. Ya. Walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ya. Wa ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qada. Kalau para santri bacanya begini. Abda'u bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'inan ahmaduhu subhanahu wa alhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamidda lutfahu fima qada. Ya, siap hafal ya? Insyaallah. Naam, ya. Ustaz Supardi hafal ya? Ustaz Ihsan hafal nanti. Ya. Kita ngafal matan ya. Insyaallah Ustaz. Naam. Ikhwani, ini muqaddimah. Tapi tadi beliau menulis kitabnya dengan nadham-nadham syair. Ya. Dengan nadham-nadham syair. Bismillah. Qala al-mu'allifu abda'u bismillahi musta'inan. Abda'u, aku memulai. Maksudnya memulai menulis kitab ini. Bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Musta'inan. Dalam keadaan meminta pertolongan. Radin bihi. Penuh dalam keadaan penuh ridha bihi dengan Allah. Dalam keadaan penuh ridha dengan Allah. Mudabbiran sebagai pengatur alam semesta ini, wa mu'inan, dan pemberi pertolongan. Kemudian bait yang kedua, alhamdulillah alhamdulillah kama hadan. Segala puji bagi Allah, segala puji hanya milik Allah. Kama hadana, sebagaimana Allah telah memberikan kita hidayah. Hidayah kemana? Ila sabilil haqqi, menuju jalan yang hak, jalan yang benar. Wajtabana, dan sungguh Allah telah memilih kita, mengistimewakan kita. Ahmaduhu subhanahu wa ashkur. Aku senantiasa memujinya dan bersyukur kepadanya. Aku senantiasa memujinya dan bersyukur kepadanya. Wa min masawi amali astaghfiruh. Dan dari amalan-amalan burukku aku meminta ampun kepadanya. Wa min masawi, dan dari keburukan-keburukan amalku astaghfiruh, aku memohon ampun kepadanya. Wa asta'inuhu, dan aku memohon pertolongan kepadanya, maksudnya kepada Allah, ala nailir ridha, untuk aku bisa mendapatkan ridhonya, untuk aku bisa menggapai ridhonya. Wa astamidda lutfahu fima aku bersandar kepada kelembutannya fima qada, dalam segala, yaitu qada, ketetapan-ketetapan yang ditentukan olehnya kepada kita. Ma'asyiral muslimin, Allahu akbar. Ya, sungguh ini adalah bara'atul istihlal. Ya, permulaan yang gagah, yang baik. Mari kita simak sedikit, tentunya ya, kita tidak akan syarah dengan syarah yang luas ya. Naam, sesuai dengan kebutuhannya. Tentunya di sini kata beliau, abda'u bismillahi musta'inan. Aku memulai dengan bismillah. Allahu akbar. Begitulah para ulama dahulu menulis kitab. Sebagaimana Allah, kitabnya diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana subhanallah Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu menulis, ya, menulis risalah-risalah, ya, menulis yaitu surat-surat yang ditebar kepada penguasa-penguasa di zaman itu. Nabi mengawali yaitu tulisannya atau risalahnya, suratnya untuk mereka para pembesar
yaitu kaum kafirin untuk agar kembali agar mau meluk Islam. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulullah ila azimir rum aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain, dengan menyebut nama Allah. Ya. Sebagaimana suratnya siapa itu? Ya, Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman innahu bismillahirrahmanirrahim. Menulis surat kepada Bilqis, Raja Yaman waktu itu, waktu Bilqis, Nabi Sulaiman menulis dengan bismillah. Dan Allahu Akbar akhi. Subhanallah. Kullu amrin tibalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Sekalipun ulama berselisih tentang kesahihan hadis ini, namun maknanya benar. Ya, yaitu setiap amalan yang manfaat tidak diawali dengan bismillah, maka aqta, qalilul barakah. Terputus dan sedikit berkahnya. Oleh karena itu dalam agama kita, Allahu Akbar. Antum mau makan ucapin apa? Bismillah. Mau minum? Bismillah. Nah, mau masuk kamar mandi? Bismillah, supaya syaitan tidak melihat kita, aurat kita. Bahkan mau mendekati istri antum? Bismillah. Allahumma jannibna syaitan. Na'am, ma'asal muslimin. Bismillah. Kata Imam Nawawi rahimahullah bahwa secara umum perkara-perkara yang baik di dalam agama ini hendaknya diawali dengan bismillah. Kenapa? Karena di dalam bismillah, ya, mengawali dengan bismillah, selain kita tabarruk, mengalap berkah. Karena tabarakal rahman, yang maha berkah adalah Allah. Ya. Naam. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang maha berkah Allah. Maka kita mengawali segala sesuatu dengan menyebut nama Allah dalam rangka tabarruk. Makanya oleh karena itu ikhwan, ya, yang ditakdirkan atau yang diperkirakan dari ucapan bismillah adalah fiil setelahnya yang kita lakukan. Kalau antum makan berarti bismillahi akul. Ya, ini yang disebut dengan ta'alluq jar dan majrur. Jar dan majrur itu baknya harus ada sesuatu yang bisa dihubungkan dengannya. Contoh, misalkan antum bilang, wahai Ustadz, dengan menyebut namamu. Apa? Apa? Ya, maka ditanya, apa? Ada apa nyebut namaku? Ada apa? Maka dengan menyebut namamu, dengannya, bi-nya, ba-nya, dalam bahasa Arab jar dan majrurnya butuh yang ya menghubungkan ba-nya. Maka kata ulama, penghubung ba-nya jar dan majrur ada sesuatu yang disesuaikan dengan kebutuhan apa pekerjaan yang akan kita lakukan. Bi fi'lin muqaddarin, ya, yaitu dengan fi'il yang diperkirakan sesuai dengan apa yang kita maka kalau gitu, kalau kita membaca berarti bismillahi aqra. Ya, bismillahi asrab, aku makan, aku minum, dan seterusnya. Ya, tabarruk ya. Jadi tabarruk bukan aqra'u bismillah, tapi bismillahi aqra. Yang kedua, Masya Allah, kenapa bismillah ikhwan? Karena ba di dalam bismillah, sebagaimana kata beliau, musta'inan. Oh, ba di dalam bismillah itu bermakna isti'anah. Itu mengandung apa? Permohonan tolong. Permintaan tolong. Ya, meminta tolong kepada Allah, memohon pertolongan. Makanya kalau kita terjemahkan misalkan bismillah dengan pertolongan menyebut nama Allah, atau dengan pertolongan Allah. Dengan menyebut nama Allah, aku meminta pertolongan untuk A, B, dan C. Makanya kenapa sebelum apapun kita bismillah? Karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Antum keluar rumah, bagusnya ucapin apa? Dengan berbagai nanti aktivitas antum. Antum dulu pertolongan Allah, maka antum dianjurkan mengucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah dan kita sandarkan seluruh urusan kita kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka akhi, jadikan ini kebiasaan kita ya. Ya, dan ajarkan anak-anak kita, ajarkan keluarga kita, ajarkan kaum muslimin, apalagi yang jelas-jelas Nabi tuntunkan. Betapa banyak orang, ya Allah, minum asal cerebuk aja tuh. Makan asal cablok aja tuh. Ya. Gauli istri asal seruduk aja tuh. Masuk kamar mandi asal selonong boy aja tuh. Lah ya Syekh. Nanti antum diketahuin setan di kamar mandi. Kenapa? Karena kata Nabi yang menutupi mata setan
khubus wal khaba'is, dari melihat aurat antum, antum ucapin bismillah. Nanti setan tuh merem, yaitu dia buta, nggak bisa ngelihat aurat antum. Coba kalau antum selonong boy nggak masuk pakai bismillah, gimana coba? Setan sengangat cengengis ngeliatin punya antum tuh. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bismillah. Penting. Bahkan bismillah itu akhi. Antum sudah baca belum surah ini? Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Tahu artinya? Allahu Akbar. Jangan nggak dibaca. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un, yang dengan nama Allah tidak akan ada satupun yang bisa memadarati kita. Fil ardi wala fis sama. Allahu Akbar. Baik di langit maupun di bumi. Wa huwas samiul alim. Dan dia mendengar dan mengetahui. Allah mendengar. Dan Allah mengetahui tentang kita. Allah akan tolong kita ketika kita ngawali dengan bismillah. Paham ya? Jadi di sini dua faedahnya, yaitu tabarrukan dalam rangka ngalap berkah. Yang kedua, ya isti'anatan, meminta pertolongan. Abda'u bismillahi musta'inan. Aku memulai dengan nama Allah, yaitu dengan meminta pertolongan. Seraya musta'inan, yaitu menjadi orang yang musta'in, meminta pertolongan kepada Allah. Tayyib. Kemudian kata beliau, radin bihi. Allah. Radin bihi. Dalam keadaan aku ridha. Raditu billahi rabba. Bukan begitu? Nabi man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Allahu Akbar. Siapa yang menyatakan raditu billahi rabba, raditu aku ridha, senang, aku bangga, aku cinta, ridha dengan segala makna. Allah subhanahu wa ta'ala Rabba, satu-satunya Rabb. Nah, kita ridha. Dan kita tidak pernah ridha. Kita tidak pernah ridha. Ada Rabb yang diyakini di alam semesta ini, yang berpengaruh di alam semesta ini, dan yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah kita ridha. Dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu karena Allah lah zat satu-satunya yang hak, yang benar, wa anna ma yad'una min dunihil batil, dan apa-apa yang disembah selain Allah batil, tidak ada yang benar. Maka kita ridha dengan Allah. Alhamdulillah. Ridha dengan apa? Dengan zatnya yang sangat sempurna. Sempurna namanya, sempurna sifatnya, sempurna Allahu Akbar penciptaannya, sempurna Allahu Akbar nikmatnya, sempurna ketetapan qada dan qadarnya, sehingga kita ridha dengan segala apa yang ditetapkan oleh Allah kepada kita. Subhanallah. Dan kita berbaik sangka senantiasa dengan Allah. Allahu Akbar. Radin bihi. Aku ridha. Radiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga nanti insya Allah Allah pun ridha kepada kita. Makanya kan para sahabat itu digerari apa? Radiyallahu anhu wa radu'an. Radiyallahu an, Allah ridha kepada mereka setelah mereka pun ridha kepada Allah. Radin bihi, dalam keadaan aku ridha kepadanya, mudabbiran. Dia sebagai pengatur. Pengatur apa? Ya, tentunya pengatur seluruh apa yang ada di alam semesta ini, termasuk mengatur urusan kita. Antum sekarang kaya, aku ridha. Miskin, aku ridha. Dalam keadaan nikmat, aku ridha. Dalam keadaan musibah, aku ridha. Karena kita yakin semua yang ngaturnya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berbaik sangka, dan kita serahkan urusan, dan kita meminta pertolongan kepada Allah. Mudabbiran, dan Allah lah juga yang mengatur alam semesta. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang mengatur seluruh alam semesta. Allahu Akbar. Makanya Rabb itu, ikhwan, sering saya sampaikan, Rabb itu memiliki 3 makna. Satu, yaitu menciptakan. Yang kedua, yaitu memiliki seluruh alam semesta. Yang ketiga, dialah yang mengatur. Ya, dialah yang mengatur semua, ikhwan. Lihat ada angin nih. Ya. Naam. Angin yang berhembus, wallahi Allah yang menghembuskan.
Apalagi subhanallah, ya, pengaturan alam semesta, pengaturan kehidupan kita, pengaturan hak-hak yang kita dapatkan, yang ini sesatkan, yang ini diberikan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ridho, ya, dia satu zat yang yaitu menjadi pengatur di alam semesta, mu'inan, dan ridho dia juga adalah sebagai zat yang tempat kita meminta pertolongan, karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali, ya, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali Allah. Tentunya di awal surat Al-Fatihah kita telah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, kita katakan iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau aku menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau aku meminta pertolongan. Nah, akhi, wallahi manusia tidak bisa menolong diri sendiri. Wallahi. Baik ketika dia hidup, apalagi ketika dia mati. Maka tidak sepatutnya kita meminta pertolongan kepada selain Allah, kepada manusia, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya atau menolak madarat. Yang bisa memberikan manfaat dan menolak madarat hakikatnya Allah. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Kemudian, maka itu, ya, sekali lagi, bait yang pertama, Allahu Akbar. Abda'u bismillahi musta'ina. Aku memulai dengan menyebut nama Allah. Tadi, faedahnya apa tadi? Tabarruk, untuk ngalap berkah. Yang kedua, untuk meminta pertolongan. Makanya di sini disebutkan musta'inan. Aku dalam keadaan minta pertolongan. Karena ba dalam bismillah itu bermakna al-isti'anah. Memiliki makna al-isti'anah, yaitu meminta pertolongan. Radin, Allahu Akbar. Ya, dengan penuh ridha, bihi, dengan Allah. Allahu Akbar. Tidak ada yang paling kita ridha di alam semesta ini, apalagi untuk kita sembah kecuali Allah, dan kita ridho kepadanya. Dialah yang mudabbiran, mengatur dan memberikan pertolongan, sehingga tidak ada yang patut kita sembah, kita sabat, kita minta, kita sandarkan segala urusan kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia yang ngatur dan dia pun yang memberikan pertolongan. Nah, ikhwani billah, ya, coba diulangi lagi. Abda'u bismillahi musta'inan, radin bihi mudabbiran mu'ina. Ya, pemirsa, nanti beli kitabnya, ya, bukunya kecil, karena ini cuma 290 bait. Ya, semoga nanti sambil kita berjalan, ya, sambil kita menghafal, ya. Masya Allah. Kemarin saya ngetes satu santri di depan teman-temannya, Allahu Akbar, ya, dan dia hafal dengan sah, dan dia kasih hadiahnya kita, ya, bisa memberikan seimbalan, ya. Setelah berapa tahun, ya, gitu, ya, maka dikasih hadiah apa atau yang lainnya, ya. Baik, ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan walhamdulillah. Kembali beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ikhwani, ini kalimat yang paling agung. Ini kalimat yang paling indah. Tahu tidak? Allah memulai kitabnya dengan apa? Alhamdulillah. Dia memuji dirinya. Dan banyak dalam Al-Quran, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia memuji dirinya, dan dia memang maha terpuji. Dan kita pun diperintahkan untuk memuji. Wa qulil hamdulillah. Wa qulil hamdulillah. Katakan oleh kalian alhamdulillah. Bahkan akhi, doa kita tidak akan bisa sampai kita memuji Allah. Kata Nabi, afdal doa alhamdulillah. Bahkan zikir yang paling gagah, di antara zikir yang paling agung, alhamdulillah. Kata Nabi, walhamdulillah tamla'ul mizan. Alhamdulillah nanti akan memenuhi timbangan kita. Ya, alhamdulillah. Makanya setiap sholat, ya, tidak mungkin kita tidak membaca alhamdulillah. Ya, manusia yang paling hebat di sisi Allah, manusia yang senantiasa memuji Allah. Alhamdulillah. Dipuji atas apanya, akhi? Dipuji atas segala-galanya.
Dipuji atas kesempurnaan zatnya, nama dan sifat-sifat. Allahu Akbar. Dia memiliki nama yang dahsyat, nama yang gagah. Walillahil asmaul husna. Rahmanur Rahimul Malik. Al-Qudusus Salamul Mu'minul Muhaimunul Aziz. Sementara di setiap nama ada sifat yang terkandung di dalamnya. Dipuji atas ketinggian sifatnya, dia yang maha tinggi zat dan sifatnya. Naam. Awas ya. Jangan sampai antum terpropaganda dengan orang-orang yang mengaku dia pengampu agama, tapi tidak menetapkan Allah di atas. Allah itu maha tinggi, akhi. Betapa bodoh orang yang mengatakan Allah di mana-mana. Padahal mereka meyakini adanya Isra Mi'raj, rame malah Isra Mi'rajnya tuh. Ya, di mana Mi'raj Allah ya menerima Rasulullah SAW di Sidratul Muntaha, di bawah Arsy. Karena dianya di atas. Maha tinggi Allah, maha kuat, maha gagah. Bahkan dia Al-Hayyul Qayyum, berdiri sendiri. Subhanallah, tidak pernah tidur. Tidak pernah yaitu ngantuk. Bahkan tidak pernah letih menjaga alam semesta dan seluruh sentaro alam ini. Allahu Akbar. Subhanahu wa ta'ala. Dipuji atas apanya? Atas nikmat, atas ciptaannya. Allahu Akbar. Makanya akhi, kalau antum lihat gunung yang begitu menjulang, pepohonan, Masya Allah, apapun yang kita lihat di alam semesta ini, katakan subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. Allah. Ya. Subhanallah, siapa yang bisa menciptakan alam semesta ini? Ailahun ma'allah. Apakah ada ilah yang bersama Allah, menyertai Allah dalam penciptaan ini? Tidak ada. Dan juga dipuji di atas nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar. Dipuji di atas nikmat-nikmatnya. Allahu Akbar. Kita bisa menghirup udara segar, makan, minum, mendengar, melihat. Bisa buang air besar kecil dengan enaknya. Allahu Akbar. Ada air. Apalagi rezeki yang lain. Ada istri, ada anak, ada pekerjaan, ada makan yang kita makan. Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya ikhwan, Allah. Sehingga memuji Allah SWT. Dan yakin semua nikmat itu dari Allah. Makanya jangan suka gantung saya Allah. Datang ke dukun, minta nikmat. Datang ke paranormal agar diramal nikmatnya. Na'udzubillah. Nyambat-nyambat syekh, nyambat-nyambat wali agar cepat dapat jodoh. Percaya dengan gugusan bintang. Oh, karena bintang inilah yang memberi, yaitu nasib baik atau nasib buruk. Wallahi itu ada agama hutan. Cek orang Sunda agama leweng. Agama animisme di animis. Animisme dahulu. Yang Tuhannya serabutan. Keyakinannya serabutan. Ya. Tidak ada pohon kecuali mereka sembah. Batu, api, air, malaikat, jin, orang soleh, malaikat apa? Syekh, nabi. Na'udzubillah. La. Ya. Kenapa? Karena untuk apa disembah? Ya. Apa yang kita sembah selain Allah? Kitmir aja nggak punya. Tahu kitmir kan tuh? Ya. Allah katakan, innalladzina tad'una min dunillah. Apa yang kalian sembah selain Allah? Ya, ma yamlikuna min kitmir. Kitmir aja nggak punya. Ya, apa kitmir? Kitmir itu apa itu? Kurma, antum buka, di dalamnya ada biji. Biji itu ada kulit. Itu kitmir namanya. Kitmir saja tidak punya, ikhwan. Ya, apalagi yang lainnya. Maka Allahu Akbar, bodohlah orang-orang yang tiap hari dapat nikmat dari Allah, nyembahnya kepada sang makhluk yang tidak bisa memberikan apa-apa. Maka Allah, akhi, dipuji atas nikmatnya. Alhamdulillah. Makanya, akhi, Allah ridho kalau antum sudah makan, alhamdulillah. Setelah minum, alhamdulillah. Mendapatkan nikmat besar apapun kecil, alhamdulillah. 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 Segala puji bagi Allah. Ustaz Fadli, antum ganteng amat, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz Ihsan, Masya Allah, cerdas banget Ustaz Ihsan. Alhamdulillah. Cantik banget si fulana. Alhamdulillah. Semuanya Allah. Ya? Tidak boleh kita menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya'rifuna nikmat Allah, summa yunkirunaha. Mereka tahu sebetulnya nikmat itu dari Allah, lalu mereka ingkar. Makanya di antara kesyirikan, Anda mengatakan, aduh tadi malam kalau nggak ada bodrek mati aku. Waduh kalau tidak ada dokter fulan, lewat mungkin tadi malam itu ceritanya. Kalau tidak ada satpam, habis sudah. Allahu Akbar, na'udzubillah. La.
Hakikatnya yang menyembuhkan, yang mengamankan, yang memberikan kita makan dan seterusnya Allah. Waladhi yut'imuni wa yaskin wa idza maritu fa huwa yashfi. Dialah yang memberikan aku makan dan minum. Dan kalau aku sakit, dialah yang menyembuhkan, ikhwan. Ya. Nah, nikmat yang paling besar apa coba? Nah, di sini kama hadana. Oh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Begitu. Ya. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Kama hadana. Tuh, nikmat hidayah. Alhamdulillah alladzi hadana li hada. Kita bersyukur kepada Allah yang telah kita memberikan hidayah kepada kita. Karena kebalikan hidayah apa? Sesat. Dolal. Dan kesesatan tidak ada tempatnya kecuali kegawalawan dunia dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan hidayah? Allah. Innaka latahdi man ahbabt, kau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk sehingga dia menjadi soleh, menjadi taat, menjadi Allahu Akbar, ahli tauhid, menjadi ahlu sunnah, menjadi akhlaknya mulia. Innaka latahdi man ahbabt, kau tidak akan bisa memberikan hidayah, petunjuk itu kepada yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha. Allah yang memberikan hidayah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah maka tidak akan disesat, tidak. Siapa yang telah Allah berikan hidayah tidak akan ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa yang sesatkan tidak akan ada yang bisa memberikannya hidayah. Al hidayatu biyadillah, dan hidayah adalah nikmat terbesar. Alhamdulillah. Ya, hidayah kemana? Ila sabilil haqqa. Hidayah kepada jalan yang hak. Saya sudah awali tadi. Jalan yang hak yang pertama, dinahumul haq. Ya, yaitu agama yang hak. Subhanallah. Allah katakan, wajtabakum. Allah telah memilih kalian. Ya, wa ma ja'alaikum fid dini min haraj. Yang Allah tidak jadikan agama ini untuk menyulitkan. Millata Ibrahim. Yaitu agama yang mengikuti nenek moyang kalian, itu Ibrahim. Allah katakan, sammakumul muslimun min qablu, yang kami namakan kalian dari semenjak sebelumnya, itu sebagai seorang muslim. Allahu Akbar. Ma'asyal muslimin, hidayah kepada Islam. Makanya Allah katakan apa? May yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah kehendaki hidayahnya, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Namun tentunya Islam yang mana tadi? Islam yang dibangun di atas yaitu pondasi hidayah. Apa itu? Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan wa khairul huda huda Muhammad as-sunnah. Dan juga hidayah mengikuti jejak generasi yang sudah dijamin surga, itu para sahabat radhiyallahu anhum. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin wajtabana, dan Allah telah memilih kita. Alhamdulillah. Makanya kita ini umat pilihan, akhi. Wallahi kita ini umat pilihan. Umat terbaik, khairu ummah. Kita ini umat pilihan dan umat terbaik. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah. Jadi di sini kita memuji Allah ya atas segala nikmatnya, kesempurnaannya, dan yang paling gagah kama hadana. Nikmat hidayah, hidayah kepada Islam, hidayah kepada sunnah, dan tentunya hidayah kepada tauhid, ya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ahmaduhu subhanahu wa ashkur. Allahu akbar. Diulang lagi, ahmaduhu wa ashkur. Aku memuji dia, maksudnya Allah Subhanahu yang Maha Suci, wa ashkur. Ikhwani, ahmaduhu subhanahu wa ashkur. Kata Nabi, ada dua kalimat yang ringan diucapkan, timbangannya berat. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallahil azim. Memuji dan mensucikan Allah. Wa ashkuru, dan bersyukur. Ya, bersyukur ini ikhwani. Lihat ya, di sini ada perlu nih, coba dicermat. Memuji itu dengan lisan. Perhatikan. Memuji lebih sempit dari sisi subjek yang melakukan, yaitu sekedar lisan. Tapi dari sisi objek yang dipuji lebih luas. Dipuji karena kesempurnaannya atau dipuji karena nikmatnya.
Nah, kita bersyukur kepada Allah, lisan kita alhamdulillah, asykurullah. Hati kita dengan meyakini semua nikmat dari Allah dan menggunakan nikmat-nikmat itu pada jalan dan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Makanya Nabi bengkak kakinya kalau malam. Nabi bengkak kakinya sholat malam karena apa? Karena ingin menjadi hamba yang bersyukur. Afala tuhibbu an akuna abdan syakura. Dan begitu juga, i'malu kata Allah ala Dawud syukra. Hai ala Daud. Hai keluarga Daud, beramalah dan bersyukur kepada Allah. Taib, kaum muslimin. Ya, maka kita memuji dan bersyukur. Dan syukur kita untuk kita. La in syakartum la azidannakum. Ya, tentunya memuji dan bersyukur atas nikmat yang gagah tadi, nikmat hidayah dan seluruh nikmat. Ya, jadilah kita hamba yang bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jangan kufur. Karena kekufuran ya akibatnya adalah kebinasaan. Sebagaimana siapa Qarun, sebagaimana Firaun dulu, Allahu akbar. Kufur. Dengan segala kegagahan dunia yang mereka miliki, mereka kufur. Ya, naudzubillah, maka dibinasakan oleh Allah SWT. Kemudian wa min masawi amali astaghfirullah. Beliau juga ayol ikhwan. Maksudnya apa nih? Orang yang di atas sudah di atas hidayatul Islam, hidayatul tauhid. Bahkan dia telah bersyukur memuji atas hidayah itu, nikmat-nikmat itu, tetap namanya manusia. Kullu bani Adam khata. Ya. Ya. Sekuat apapun iman antum, karena antum di manusia, pasti kondusif melakukan dosa. Disengaja atau tidak. Besar atau kecil. Dan betapa ya, bismillah. Ustaz Ihsan? Ustaz Ihsan? Naam. Silakan Ustaz, nasma Ustaz. Baik. Dikit lagi Ustaz Ihsan ya. Naam Ustaz, silakan. Ya. Barakallahu fiik. Ikhwani, wa min mawasawi amal Allahu akbar. Cukuplah taulah dari kita siapa? Sallallahu alaihi wasallam, akhi. Allahu akbar. Kalau Nabi yang sudah diampuni yang lalu dan akan datang masih banyak istighfar, ente gimana? Antum gimana? Nabi saja tidak kurang dalam satu hari istighfar dan bertobat kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, beristighfarlah kalian, meminta ampunlah kepada Allah. Ikhwani, kata Nabi, tuba liman wajada fi sahifatihi kasratul istighfar. Bahagialah orang-orang yang mendapatkan di dalam buku catatan amalnya nanti banyak istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ikhwani, banyaklah beristighfar kepada Allah. Ya, karena itulah yang bisa menghapus. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab mereka selama mereka istighfar. Dan istighfar membuka segala pintu keberkahan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allahu akbar ikhwani. Allahu akbar. Aku katakan, banyaklah kalian beristighfar. Dia Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan dengan derasnya. Wa yumdidkum bi amwalin. Allah luaskan hartanya. Wa banina, anak-anaknya. Ya. Wa yaj'alukum jannatin wa yaj'alukum anhara. Allah akan jadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai mengalir. Allah akbar. Ikhwani. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayo, yuk kita baca. Ya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ayo. Perbanyak kalimat itu. Ya. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Coba diulangi. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuru wa min masawi amali astaghfiruh. Itu lagu Jawa kayaknya ya.
Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfir. Satu lagi. Ya, apa satu lagi? Qala wa asta'inuhu ala naili ridha. Nah, kembali. Karena beliau ini kan akan melakukan sesuatu yang besar. Apa itu? Menulis ilmu. Bahkan ilmu yang akan ditulis, ilmu yang gagah. Ilmu yang bisa menjadikan pondasi Islam kuat dan menguatkan keislaman kaum muslimin, dan ilmu yang di atasnya akan ada keriduan Allah dunia dan akhirat. Bagi yang menulisnya, bagi yang yaitu mempelajarinya, ingat, itu semuanya tidak akan mungkin tanpa pertolongan Allah. Ya, tanpa pertolongan Allah. Maka beliau pun kembali mengatakan wa asta'inuhu ala nailir ridha. Aku memohon pertolongan kepada Allah ya untuk mendapatkan ridhonya. Allahu Akbar. Jangan antum merasa gagah, oh, nanti juga aku diampuni kok. Nanti juga aku dikuatkan kok. La. Nanti juga aku masuk surga kok. La. Mintalah pertolongan. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Begitu kan? Ya kan? Di antara doa kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Wa a'udzubika min sakhatika. Ya Allah, aku meminta kepadamu ridhamu ya Allah. Ridhamu ya Allah. Wardibi, ridhoilah aku ya Allah. Ya? Dan aku minta surgamu, dan aku mohon kepadamu dari berlindung wa a'udzubika min sakhatika wan nar, dari kemurkaan dan neraka-Mu ya Allah. Maka ma'asyiral muslimin, nah, kita wajib meminta pertolongan. Dan ridho itu adalah puncak, ikhwan. Allahu Akbar, puncak anugerah Allah. Allah ridho sama kita. Apa kata Allah? Ya, Allah katakan, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulakum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, lihat Allah, lihat di sini. Seseorang akan beriman, lalu dia akan mendapatkan anugerah jannatin adnin tajri min tahtil anhar, bahkan mendapatkan surga Allah tatkala radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha kepada kita. Ya Allah. Makanya ikhwan, di antara doa yang harus kita kuatkan, kita minta ridha Allah. Ya Allah, as'aluka ridhak. As'aluka ridhak. Aku mohon ridhamu ya Allah. Nah di sini wa asta'inuhu ala nairi ridha. Ya. Wa astamidda lutfahu fima qada. Dan kita pun, dan aku bersandar kepada kelembutan Allah. Di sini tawassul dengan apa? Dengan sifat Allah. Bertawassul dengan sifat Allah. Allah yang maha lembut, yang maha rahim, yang maha rahman, yang maha penyayang. Yang maha, Allahu Akbar. Ya, yang maha begitu bijak, kepada, lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita. Lembut, latifun. Ya, latifun bi'inallah, latifun bi'ibadihi, rahimun bi'ibadihi, hakimun bi'ibadihi, adilun bi'ibadihi. Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertawassul dengan kelembutannya fima qada, di dalam segala keputusan Dia. Karena qada Allah ada yang tidak semuanya mengenakan, kan? Betul? Kita beriman dengan takdir, gimana imannya? Ya. Nu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita memohon kepada Allahumma inni as'aluka khaira ma qadaita lana wa na'udzubika min syarri ma qadaita lana. Ya, aku berlindung kepada Allah dari segala ketetapan. Ya, aku memohon segala ketetapan yang baik untukku, dan aku berlindung dari segala ketetapan buruk. Boleh kita meminta kepada Allah. Walaupun nanti ketika terjadi, kita katakan alhamdulillah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Kita beriman ini takdir Allah. Kita berbaik sangka. Dan kita berdoa kepada Allah. Maka di sini, ya tentunya kita berlindung kepada Allah. Wa astamiddu lutfahu, aku bersandar kepada kelembutan Allah dari segala ketetapannya. Tentunya kita berlindung, maksudnya dari ketetapan yang buruk. Dan kita memohon kepada Allah ketetapan ajrihi wa ajrih ma'alimtu min lam a'lam
Itulah doa yang Nabi, kebaikan yang aku ketahui atau yang tidak, dan meminta kebutuhan berlindung kepada keburukan yang aku ketahui atau tidak, cepat ataupun lambat. Itulah 4, ikhwan. Ya, coba kita ulangi lagi. Bismillah, baca 4 bait. Ikhwan, yuk yang bersama kita, yang bawa kita di rumahnya dibaca bersama. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah, bismillahi musta'inan radin bihi mudabbiran mu'ina walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh wa asta'inuhu ala nailir ridha wa astamiddu lutfahu fima qadha. Minggu depan atau kesempatan yang akan datang saya akan tes Pak Ihsan. Ustaz Ihsan akan dites, hafal belum? Siap Ustaz Ihsan? Siap? Nah, insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Barakallahu fiik. Ya, dan kita tes jamaah juga boleh nanti ya. Nah, ketika pertanyaan dites. Ya boleh kalau mau membaca bait-bait qasidah syair dari kitab Sulamat, boleh. Berikan kesempatan ya, dan boleh dikasih minimal apresiasi dan doa. Silakan. Naam. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Demikian pemirsa dan pendengar terkait dengan syarah 4 bait dari kitab Sulamul Usul, dan kita berikan kesempatan bagi para pemirsa dan pendengar untuk bertanya. Kami berikan kesempatan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan via chat WhatsApp di 0819896543. Baik, kita akan terima via telepon terlebih dahulu. Ya, silahkan. Halo. Ya, silahkan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Bapak, di mana? Pak Bustan di Sumatera Barat. Baik, Pak Bustan, ahlan. Silakan pertanyaannya. Begini Ustaz, kalau orang yang mau dioperasi Ustaz, operasi ini kadang-kadang kan ada yang selamat, sehat badannya. Ada yang dia sudah operasi itu meninggal Ustaz. Jadi apakah cukup dia membaca bismillah saja Ustaz di waktu dia mau dioperasi, atau kalimat la ilaha illallah, atau kalimat apa Ustaz supaya terhindar dari api neraka Ustaz? Jadi yang kedua Ustaz, begitu juga orang yang serang salat Ustaz, kadang-kadang terasa pingsan gitu Ustaz. Apakah dia bacaan salatnya yang harus dilanjutkan atau kalimat-kalimat lain agar terhindar juga dari neraka Ustaz? Mohon maaf Pak. Halo Pak Bustan, untuk yang kedua, sholat, dalam keadaan sholat kemudian jatuh pingsan begitu ya Pak? Tidak, terasa pingsan gitu. Baik. Baru terasa pingsan. Kemudian apakah dia melanjutkan bacaan salat terus, atau dia ganti dengan bismillah atau kalimat la ilaha illallah, bagaimana Ustaz? Baik. Sebaiknya. Baik. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Mohon diulang, di sini tidak jelas soalnya. Silakan Ustaz Aisan. Pertanyaan yang pertama, Aisan, ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaan yang pertama, ketika ada orang yang dioperasi karena suatu penyakit, ada yang sembuh dan qadarullah wafat Ustaz. Dan apakah doa apa yang harus diucapkan bagi orang yang akan dioperasi Ustaz? Wallahu alam, agar kalau sekiranya wafat dalam keadaan husnul khatimah, apakah ada bacaan khusus atau doa khusus? Jazakallahu khair. Yang kedua? Adapun yang kedua, ketika seseorang dalam keadaan sholat dan ada rasa sakit dan ingin pingsan, apakah bacaan yang dilanjutkan bacaan sholatnya atau ada bacaan lain seperti bismillah atau kalimat-kalimat yang lain? Doa-doa khusus agar bisa selesai. Baik. Barakallahu fiik. Bapak yang bertanya, yang semoga mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Adapun pertanyaan yang pertama, tentunya subhanallah. Pertama wajib kita yakin ya, bahwasanya Allahu Akbar, kesehatan, kesembuhan, nikmat dari Allah. Dan ada kalanya kita ditimpa yaitu penyakit, sakit. Dan itu juga tidak ada musibah apapun yang menimpa kita kecuali dengan izin Allah. Kemudian musibah itu terkadang kecil, terkadang besar, apalagi sampai misalkan kanker atau apa misalkan. Nah, tapi seorang muslim dia senantiasa ridho dan sabar dan tenang, ya, menyerahkan urusannya kepada Allah, karena hakikat yang menyembunyikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin bahwasanya di balik musibah penyakit yang menimpanya banyak berita acara Allah. Kalau kita percaya dan kita berbaik sangka dengan Allah, ya, Allah sedang menghapus dosa kita, Allah sedang mengangkat derajat kita, Allah sedang mencintai kita,
Allah sedang memberikan kita pahala karena kata Nabi inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya ujian. Jadi yang satu influenza, yang satu kanker, jelas yang kanker besar pahalanya. Tapi jangan mau kanker ya. Kalau suruh milih jangan mau gitu. Maka ma'asal muslim dan Allahu Akbar sebagai penghapus dosa. Makanya di antara hikmah, kenapa orang mau wafat ada sebabnya. Seorang muslim, salah satunya Allah ingin menghapus dosanya dahulu. Bila masih ada dosa. Maka ma'asal muslimin. Nah, urusan nanti dia sehat setelah dioperasi atau qadarullah wafat. Kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita milik Allah. Kita ini milik Allah. Dan pemiliknya memang pasti akan mengambilnya kembali cepat ataupun lambat. Bahkan sudah ada ajal yang telah Allah tetapkan. Ana antum siapapun nggak bisa mengelak. Ya. Dokter manapun, sespesialis apapun, sebanyak apapun, kalau kata Allah sudah datang ajalnya selesai. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila datang ajal nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Maka kita tenang bersama Allah. Urusannya bukan mati atau tidak mati, urusannya bagaimana kita bisa ikhwan fillah mempersiapkan hari kematian kita dengan husnul khatimah. Kemudian, ketika ada orang wafat dengan sakitnya misalkan setelah dioperasi, maka hendaknya kita berbaik sangka. Insya Allah. Selama dia muslim, selama dia mukmin, di atas penyakitnya yang dia disebabkan itu wafat, ya, sebab ya hakikatnya Allah, dia wafat dalam keadaan baik, husnul khatimah. Maka kita doakan. Ya, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu kita Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Itu yang bisa kita lakukan. Ya. Naam, dan ridho keluarga yang ditinggalkan. Ya, dengan musibah yang menimpa. Karena tidak mungkin kita bisa mengelak musibah yang datang dari Allah dan kita berbaik sangka dengan Allah. Adapun pertanyaan yang kedua, ikhrakumullah, ketika sholat, ya, ketika antum sholat lalu setelah dari sholat lalu merasakan sesuatu yang sakit, maka ya kalau antum sebelum sholat sakitnya itu, maka tunda sampai reda. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ya, sehingga orang yang sholat pun, boleh beragam. Kalau bisa berdiri, ya berdiri wajib. Kalau tidak bisa, ya duduk, kata Nabi. Nggak bisa duduk juga berbaring, sesuai dengan kemampuan. Nah, maka ketika seseorang sholat, misalkan Allahu Akbar, tadinya baik-baik aja tuh. Waduh, setelah itu pusing dia. Ya sudah, antum kalau nggak mampu berdiri, duduk. Duduk. Ya, dari berdiri antum duduk. Adapun tidak ada bacaan khusus. Misalkan Allahu Akbar, lalu sakit, terus astagfirullah, innalillahi ilah. Tetap bacaan salat yang biasa kita ucapkan. Tapi mungkin posisinya sesuai dengan kemampuan. Ya, berubah boleh. Antum lagi sholat, kok kelayangan ya? Udah duduk. Karena, ya, gitu kata Nabi SAW, ya, sholat dalam keadaan berdiri, fa'ilam yastati faqa'idan, fa'ilam yastati fa'ala janbin. Ya, naam. Sholat berdiri, kalau tidak duduk, maka kalau tidak boleh berbaring di samping kanannya dan seterusnya. Maka fattaqullah. Adapun bacaan khusus tidak ada. Naam. Jazakallah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Demikian Bapak Bustan, semoga menjadi pencerahan dan jawaban bermanfaat. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Masih via telepon, silakan di 0218236543 sebelum kami angkat dari chat WhatsApp. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Ahmadi di Tangerang. Pak Ahmadi, silakan. Saya mau bertanya masalah, kan tadi disinggung masalah masuk WC atau masuk tempat mandi. Ya. Yeah. Terus kalau kita baca basmalah mau siram air itu boleh atau enggak? Dan terus waktu kita bersih, waktu buang hajat itu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal babaisi, itu dibaca waktu selesainya bersih atau waktu bersih? Baik. Waktu bersih. Beristinja, pada saat istinja ya Pak? Iya, betul. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya. Silakan Ustaz.
kembali diulang Ustaz Ihsan karena tidak jelas. Baik, pertanyaan yang disampaikan terkait dengan di kamar mandi Ustaz. Apakah kita membaca bismillah ketika siram, ketika di kamar mandi? Yang kedua, ada ucapan doa Allahumma tahhir qalbi pada saat beristinja. Apakah ini dibaca sebelum atau selesai, dan apakah hadisnya sahih? Jazakallah khair. Pertanyaan bagus. Barakallahu fiik. Bapak yang ditanya, semoga ditambahkan ilmunya. Hafizakallah. Sebaik-baik tuntunan, bukan tuntunan saya, bukan tuntunan nenek moyang, tapi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairul huda huda Muhammad. Masya Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita memiliki Nabi yang membawa syariat yang sangat sempurna. Hatta urusan WC Nabi kabarkan. Urusan gimana buang air. Apa yang dibaca, apa yang dilakukan. Alhamdulillah. Maka bab ini sangat jelas. Ya, maka ketika datang dari Nabi kita amalkan, ketika tidak kita tinggalkan. Ya, tidak boleh berijtihad dalam beragama ini mendatangkan sesuatu yang Nabi tidak contohkan. Maka saya kabarkan, saya katakan, dan kita ya sampaikan bahwa yang sunnah dari Nabi SAW adalah ucapan bismillah sebelum masuk WC. Ya. Lalu ditambah boleh dengan dan sunnah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, Allahumma. Bismillah artinya dengan menunjukkan nama Allah, dan itu sebagai apa tadi? Pembuta mata setan agar tidak melihat aurat kita nanti ketika kita buka celana tuh. Buka aurat kita di kamar mandi. Yang kedua, kita berlindung dari khubus wal khaba'is, jin laki-laki dan wanita. Karena jin itu tempatnya yang burik-burik, yang buruk-buruk. Jin itu tempatnya yang kotor-kotor. Maka kamar mandi itu tempat jin. Makanya antum jangan itikaf di kamar mandi. Ya. Nah, ma'asyar muslimin, itu yang datang dari Nabi. Maka kita ini pintu kamar mandi nih. Berhenti dulu bentar, jangan langsung nongboy aja. Berhenti dulu. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu langkahkan kaki kiri kita. Oke? Lalu ketika selesai mau keluar, maka langkahkan kaki kanan kita. Pas kita sudah keluar mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Aku mohon ampunanmu ya Allah. Dan banyak hikmah kenapa minta ampunan. Di antaranya kita berada di tempat yang kotor, kita tidak bertasbih, tidak berzikir di sana, dan itu tempat setan. Dan kita pun sudah mengeluarkan kotoran, yaitu yang dohir, kita pun pengen dikeluarkan kotoran batin kita, dosa. Banyak hikmah kenapa mengucapkan ghufranaka. Ampunanmu ya Allah. Nah, lalu ketika di kamar mandi, ya, maksudnya begitulah tuntunan Nabi, itu yang dibaca. Dan ketika di kamar mandi, jangan lupa, ya, jangan pegang kemaluan cebok istinja atau cebok, atau pegang kemaluan atau dubur dengan tangan kanan. Ya, falyamsik man massa dzakara falyamsik bi shimalihi. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya termasuk dubur istinja pakai tangan kiri. Karena ini kotor untuk bebersih, jangan tangan kanan. Sebatas itu, akhi, sebatas itu. Adapun yang antum tanya ketika masuk di dalam, lalu kita mengucapkan sudah di dalam bismillah, justru itu dilarang, haram. Karena di kamar mandi diharamkan berzikir atau melafadzkan doa tertentu seperti antum sebutkan tadi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, misalkan tadi. Antum sudah lagi cebok, setelah cebok atau sudah buang air, antum berdoa di kamar mandi. Ini enggak boleh, haram. Dan enggak ada sunnah, enggak ada tuntunan. Hadisnya pun enggak ada. Itu ngarang namanya. Ngarang dalam agama kita. Maka bismillah itu yaitu ketika masuk, bukan ketika dalam kamar mandi. Ya. Dan ucapan yang antum tadi bacakan tidak ada sunnah, tidak ada dalil, tidak ada hadis tentang itu. Itu dibuat-buat. Baik dibacanya di dalam kamar mandi, misal Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ataupun pas sudah keluar, ini tidak benar. Tidak ada, ya. Doa seperti itu tidak ada dalam hadis, dalam sunnah. Tinggalkan. Ma atakumur rasulullah fakhudhu wa man nahakum anhu fantaq. Yang datang dari Nabi ambil, yang tidak datang tinggalkan. Ya, man amila amalan, siapa yang beramal laisa alaihi amruna,
sementara amalan itu tidak ada bukti, contoh dan tuntunan bimbingan dari kami, ditolak. Cukup Muhammad sebagai tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maka ayuhal ikhwah, ya Bapak yang bertanya, nah tinggalkan. Itu memang banyak sekali Bu, Pak. Ini sebagai bukti ya. Dulu kita masih kecil. Contohnya, kita masih kecil ketika diajarkan berwudu, setiap ya rangkaian wudu ada bacaannya. Contoh misalkan, ya, ketika membasuh wajah katanya baca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Masih hafal gitu. Nah, ketika kita basuh tangan, Allahumma ini as'aluka, Allahumma ati kitabana bi aimanina. Ketika kita basuh kaki, Allahumma sabit aqdama ala sirat. Ya Allah, tetapkanlah kakiku di atas sirat jembatan nanti dari kiamat. Ini orang Sunda bilang sod jabar sod, ngarang sod, ngarang. Ini bid'ah dalam agama, ini haram. Andai kata baik, ini saya Nabi ajarkan dan tidak pernah. Ya, cukup ketika berwudu, niat, lalu bismillah. Lalu nanti di akhir wudu, setelah kita wudu, kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, maka yuk balik dalam beragama kepada dalil. Nahnu abna'u dalil, begitu kata Ali bin Abi Thalib, kita ini anak-anak dalil. Ada dalil lakukan dan yang sahih dalilnya. Jangan sampai dalil yang tidak sahih. Ya, na'am, barakallahu fik. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan selanjutnya via chat WhatsApp. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah ada amalan ibadah di mana nilai pahalanya sama dengan ibadah umrah atau haji? Dan kalau ada amalan tersebut, doa atau ibadah apa saja Ustaz yang bisa menyamai pahalanya senilai ibadah haji atau umrah? Jazakallah khair. Barakallahu fikum, ma'asal muslimin. Ya. Sebentar. Sebentar. Ya. Terkait dengan amalan ini yang ditanyakan, ya. Na'am, Allahu Akbar. Inilah kemurahan Allah. Allah itu murah banget. Murah sekali. Beramal sedikit, pahalanya dahsyat. Apalagi jangan lupa loh ya, bentar lagi kita Ramadan nih. Allahu Akbar, Ramadan dahsyat. Bahkan ada satu malam antum hidupkan, pahala antum bisa untuk 80 tahun ke depan. Lebih daripada 1000 bulan, begitu kan, Lailatul Qadar. Nah, termasuk dalam hal ini, Nabi SAW ada amalan, menyebutkan ada amalan-amalan yang bila antum lakukan, berpahala haji dan umrah. Ada 7 amalan, saya sebutkan tapi ringkas, ya karena waktu. Pertama, yaitu sholat 5 waktu berjamaah. Sholat 5 waktu berjamaah. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani, man masa ila sholatin maktubatin fil jamaah, siapa yang berangkat untuk melakukan sholat wajib berjamaah, fahiya kahajjatin, maka dia seperti melakukan ibadah haji. Wa man masa ila sholati tatawwu', dan siapa yang berangkat untuk melakukan sholat sunnah, fahiya ka umratin nafilatin, dia seperti melakukan umrah yang sunnah. Ya, hadis At-Tabrani, ya, Syekh Al-Albani dalam Sahih wa Dha'if Al-Jami' As-Saghir menghasankan hadis ini. Yang kedua, ya, ibadah yaitu melakukan salat syuruk yang kita kenal. Apa itu? Man shalla salata subhi fi masjid. Man shalla salata subhi fi masjid. Barang siapa yang salat subuh di masjid, salat subuhnya di masjid, jamaatan berjamaah. Yasbutu fihi, lalu dia tinggal di masjid itu, tidak keluar dari masjidnya, hatta yusalli sabhat ad-duha. Sampai dia melakukan yaitu salat duha. Maksudnya ketika matahari muncul sampai matahari muncul, naik 1 tombak, lalu kita melakukan salat 2 rakaat, kana ka ajri hajin aw mu'tamirin tamman hajjatahu wa umratah. Allahu Akbar. Ini disebut salat syuruk atau isyraq. Salat setelah salat subuh berjamaah, duduk di masjid sampai terbit matahari. Naik 1 tombak, kita salat 2 rakaat. Allahu Akbar. Ya. Yang ketiga, ikhwan, menghadiri majlis ilmu nih. Menghadiri majlis ilmu, Masya Allah. Kata Nabi, man goda ilal masjid. Siapa datang ke masjid, la yuridu illa yata'alama khaira. Tidak ada yang diniatkan datang ke masjidnya kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kana kalahu ka ajri hajin tamman hajjatah.
maka dia seperti haji sempurna hajinya, menghaji majlis ilmu. Apalagi membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah sholat. Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Naam. Ya, kemudian panjang hadisnya, kita cukup poinnya saja. Kemudian umrah di bulan Ramadan. Nah, bentar lagi nih umrah. Kata Nabi, umratun fi Ramadan, ya Ummu Sulaim, umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah bila jatuhnya di bulan Ramadan seperti haji bersamaku. Kemudian ikhwan, berbakti kepada kedua orang tua. Allahu Akbar. Ya, berbakti kepada orang tua. Maka kata Nabi, ada seorang datang kepada Nabi, ini astahil jihad wal aqdir alaih. Ya Rasulullah, aku pengen ikut jihad tapi aku belum mampu. Qala hal baqiya min walidayka ahad? Apakah ada yang tersisa dari kedua orang tuamu? Qala ummi, ubuku. Qala fabillahi fi birriha. Maka karena Allah, berbaktilah kepada. Fa idza fa'alta dzalika fa anta hajjun wa mu'tamir wa mujahidun. Bila kau lakukan baktimu ke orang tua seperti engkau haji, umrah dan mujahid. Kemudian yang terakhir, bertekad berniat haji. Ya, niat kencang pengen haji, niat banget pengen haji. Kalau Allah mati belum sempat haji, maka dicatat haji dan begitu juga niat umrah. Ya, karena niat itu memiliki kadar ya keutamaan di sisi Allah SWT. Nah, barangkali cukup Ihsan karena waktu. Nah, Ustaz, jazakallah khair, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari ini. Sebagai ikhtitam serta kesimpulan, silakan Ustaz. Hafizakumullah, alhamdulillah, baru saja kita usai muqaddimah ya, kitab Sulamul Usul, yang tentunya Allah Akbar. Di muqaddimah tersebut beliau yaitu memulai dengan meminta pertolongan kepada Allah, membaca bismillah dengan tabarruk, dan subhanallah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji dan bersyukur kepada Allah. Kemudian Allahu Akbar, kita beristighfar dengan segala dosa yang kita lakukan. Kemudian subhanallah, kita berlindung kepada bersandar kepada Allah dan berlindung dari meminta dengan kelembutan Allah atas ketetapan-ketetapan Allah. Semoga ketetapan yang terbaik senantiasa ditetapkan kepada kita. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan ya pembahasan kitab Sulamul Usul bait per bait insyaallah di masa yang akan datang. Semoga Allah berikan pertolongan kepada kita. Aku lu qouli hada wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, kami sampaikan pada Ustaz Fakhruddin Nu'man al-Siyafidhahullahu ta'ala. Jazakallah khair Ustaz atas faedah ilmu yang bermanfaat dan kawan waktu yang diberikan untuk pembahasan materi di kesempatan sore hari ini. Dan ini merupakan materi perdana kajian tauhid dari kitab Sulamul Usul ila Mabahithi Ilmi Ulusul fi Tauhidillahi wa Tibai Rasul. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di kesempatan dua pekan yang akan datang bersama Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu taala. Kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada, dan semoga sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khair atas kebersamaan Anda, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Roja TV dan Radio Roja. Ikuti terus kajian Islam yang akan ditayangkan pada jam-jam berikut ini. Inilah jalan Rasulullah SAW dan para sahabat. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, dan Radio